Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada Ibu Aski dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil visitasi kami dengan paper yang berjudul Pentingnya Partisipasi Warga Sekolah dalam Menjalankan Tata Sekolah di Masa Pandemi. Kelompok 5 terdiri dari teman-teman saya, yaitu Agustinus Christian, Puspita Cahyanegea, dan saya sendiri, Rutia Septen Santera Gautam. Pergi ke pasar sambil beli pepes. Jangan lupa membeli tahu. Yuk lihat presentasi MBS sambil belajar menambah ilmu. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tujuan dari kami melakukan presentasi ini. Yang pertama, kami melihat bagaimana sebenarnya kesenjangan yang terjadi di antara kenyataan dan harapan tentang MBS dan MSDM yang telah terjadi di sebuah sekolah saat ini pada masa pandemi. Dan yang kedua, memenuhi tugas kuliah manajemen berbasis sekolah dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan memberikan identitas dari sekolah SDN Karanggan 1 yang berlokasi di Bogor. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1975 dengan SK berdasarkan instruksi Presiden pada tahun 1975. Sekolah ini beralamat di Jalan Karanggan nomor 155, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jumlah warga sekolah SDN 1 Karanggan ini adalah berjumlah sekitar 18 orang. Nah, satu orang Kepsek, yang 16 orang guru, satu guru sudah PNS, 15 lagi belum, guru honorer. Jumlah siswanya 375 siswa dan satu orang pegawai yang membantu untuk menjaga keamanan sekolah. Lalu prestasi yang sudah dicapai pada sekolah SDN Karanggan ini, bagian akademiknya mengikuti OSN, lalu non akademiknya kegiatan rugby yang telah mereka ikuti sampai internasional, yaitu negara Singapura. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sistem mereka membagi kelas di dalam SDN 1 Karanggan ini. Jumlah siswa yaitu terdiri dari 375 siswa dengan 12 rombongan belajar, yaitu 12 kelas. Jadi satu angkatan itu berisi 2 kelas, yang di dalam satu kelasnya itu hanya terisi dari 32 orang. Jadi memang sekolah tersebut membatasi jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Selanjutnya adalah visi misi dari sekolah SDN 1 Karanggan. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, berdasarkan nilai-nilai budaya, bangsa, dan agama. Lalu, misinya terdiri dari 9 misi. Yang pertama, menanamkan keyakinan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, membentuk akhlak dan perilaku yang mulia. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di IPTEK dan agama sesuai dengan bakat, minat, potensi peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan semangat, juang yang jujur, sportif, dan disiplin. Yang kedelapan, menjalankan kerjasama dengan stakeholder dan instansi lainnya. Dan yang kesembilan, membiasakan perilaku 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puspita. Sekarang mari kita lanjutkan belajar mengenai tata kelola sekolah di SD Karanggan 01. Nah, yang pertama adalah pengaturan kelas. Sekolah ini memiliki 375 siswa yang terdiri dari 12 rombongan belajar. Nah, untuk siswa baru kelas 1 itu terdiri dari 2 kelas yang berjumlah 64 orang dengan masing-masing siswa berjumlah 32 siswa. Begitu juga dengan grade kelas yang lain, itu disesuaikan dengan kapasitas sekolah dan juga kapasitas guru dan tidak memaksakan jumlah siswa sehingga tidak lebih dari 32 orang siswa per kelas. Tujuannya agar kelas tetap kondusif dan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tata kelola sekolah berkaitan dengan kurikulum. Nah, seperti kita tahu, pada umumnya sekarang ini sekolah menggunakan kurikulum 2013. Begitu pula dengan SD Karanggan 01 menggunakan kurikulum 2013 dengan harapan siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Namun, akibat dari pandemi dan didukung dengan surat keputusan dari Kemendikbud yang memperbolehkan sekolah
untuk menetapkan kurikulum darurat, maka sekolah SD Karanggan ini menyesuaikan kurikulum dengan kondisi sekolah terkait keterbatasan dari kendala yang dihadapi, agar bisa tetap menjalankan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, kita akan belajar tata kelola sekolah berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Akibat dari pandemi memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kegiatan yang tersendat, ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun SD Karanggan 01 tetap berusaha agar kegiatan bisa dilaksanakan. Nah, contohnya apa? Misalnya adalah penerimaan peserta didik baru. Mekanisme yang dilakukan sekolah adalah pertama, membentuk kepanitiaan. Kemudian panitia ini akan rapat bagaimana mekanisme pendaftaran, bagaimana penerapan protokol kesehatan. Kemudian nanti ini akan dirangkum menjadi satu aturan dan aturan akan diterbitkan. Sehingga PPDB itu tetap bisa berjalan. Meskipun harus secara offline karena memang sekolah tidak mampu untuk melakukan PPDB secara online sepenuhnya akibat dari staf administrasi yang dimiliki kurang karena hanya ada 1 orang dan itu pun merangkap sebagai guru. Tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat diawasi oleh guru. Nah, selanjutnya kegiatan kesiswaan yang lain itu biasanya tiap tahun akan diadakan pentas seni. Nah, memang ditunda tapi direncanakan akan diadakan. Dan sedang dipikirkan bagaimana pelaksanaannya, apakah online ataupun offline. Dan kegiatan ini itu diharapkan ya bisa mengakomodasi minat dan bakat siswa. Karena selain seni, di dalamnya juga ada olahraga, kegiatan keagamaan, dan lain-lainnya. Kemudian kegiatan kesiswaan berkaitan dengan pembelajaran daring, itu sudah dibahas oleh teman saya di bagian proses. Yang keempat, kita akan belajar mengenai tata kelola sekolah berkaitan dengan manajemen hubungan dengan masyarakat. Nah, masyarakat di sini tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua siswa sendiri. Nah, di tengah pandemi ini sekolah sangat menekankan yang namanya koordinasi dan komunikasi dengan orang tua agar segala hal baik kegiatan, informasi ataupun lainnya itu bisa tersalurkan dengan tepat. Nah, berkaitan dengan manajemen hubungan dengan masyarakat ini, sekolah sendiri berstrategi dengan melakukan hubungan dengan mitra sekolah dan itu pastinya adalah komite sekolah dan juga komite kelas. Nah, sekolah itu membentuk komite kelas yang mana setiap kelas itu punya kepengurusannya sendiri. Nah, ini itu komite kelas nanti yang akan menyalurkan informasi yang guru ataupun sekolah ingin sampaikan kepada orang tua murid dan juga murid itu sendiri. Jadi istilahnya komite sekolah itu adalah induknya dan komite kelas ini adalah cabang sebagai perpanjangan tangan agar bisa menjangkau pihak-pihak warga sekolah yang terkait. Terakhir, yang kelima, kita akan melihat bagaimana tata kelola sekolah berkaitan dengan monitoring dan juga evaluasi. Nah, dari segi kerjasama tim atau teamwork, menurut kepala sekolah sudah berjalan dengan efektif. Meskipun memang pasti ada kendala karena ada kekurangan kalau harus berkomunikasi secara online. Namun sejauh ini, guru-guru dapat berkoordinasi dengan baik sehingga mampu menyajikan pembelajaran dengan baik pula. Namun, yang namanya monitoring dan juga evaluasi tetap dilaksanakan. Manajemen yang dilakukan sekolah adalah guru-guru itu datang ke sekolah setiap hari. Namun di setiap harinya tidak semua guru itu datang. Jadi guru dibagi dalam 2 kelompok. Nah, kelompok 1 masuk di hari Senin, kelompok 2 masuk di hari Selasa, kelompok 1 masuk lagi di hari Rabu. Begitu seterusnya dilakukan bergantian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kepala sekolah itu bisa memonitoring kegiatan belajar mengajar, baik daring maupun luring, dan menilai apakah KBM itu berlangsung dengan baik. Nah, selain itu, kepala sekolah juga menilai dari laporan pembelajaran serta keluhan-keluhan yang berasal dari orang tua untuk melakukan penilaian terkait kinerja sekolah dan juga guru yang bersangkutan dengan pembelajaran. Nah, kalau untuk evaluasi sendiri, ini berkaitan erat dengan tindakan juga yang akan diambil. Evaluasi itu dilakukan dengan rapat rutin yang diadakan sebulan sekali. Jadi di sini guru-guru juga bisa berbagi terkait teknik dan cara mengajar serta kendala yang dihadapi agar guru-guru yang lain juga bisa belajar dan di sini mereka akan
mencoba merapatkan tindakan apa yang bagus untuk dilakukan. Dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, jadi monitoring setiap hari dan evaluasi sebulan sekali. Dan ketika ada hal-hal urgent yang memang harus dirapatkan dan dicari jalan keluar, maka diadakan rapat non-struktural atau rapat dadakan untuk mencari jalan keluarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ranah input yang dimiliki oleh sekolah. Nah, input yang dimiliki sekolah ini ada berbagai macam, seperti jumlah siswa yang banyak, yaitu jumlah siswa yang sudah lebih dari 300 orang, lebih tepatnya 375 siswa, lalu juga ketersediaan sarana dan prasarananya. Sekolah ini memiliki ruang kelas yang cukup banyak, dan juga di ruang kelas ini fasilitasnya cukup lengkap, walaupun fasilitas elektronik seperti proyektor dan juga layar LCD mungkin kurang memadai, tapi dengan inovasi yang dilakukan oleh guru melalui pembelajaran itu bisa diatasi dengan baik. Input selanjutnya adalah hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Sekolah memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa pihak eksternal, termasuk ada salah satu perusahaan yang bekerja sama. Lalu juga hubungan dengan komite sekolah dan komite kelas merupakan salah satu input yang baik bagi sekolah untuk bisa mengembangkan kualitas dari proses belajar mengajar itu sendiri. Lalu juga ada kompetensi guru yang memadai. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting selanjutnya, karena kompetensi guru adalah hal yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan kualitas dari sekolah itu sendiri. Nah, dalam proses yang dilakukan oleh sekolah ini, sekolah pertama menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam masa pandemi ini, memang sulit untuk menghadirkan pembelajaran secara online atau daring yang sangat kreatif dan inovatif. Namun, sekolah akhirnya memutar otak sehingga bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih menekankan bagaimana memberikan pemahaman yang lebih kepada para siswa-siswa, yaitu dengan cara membentuk kelompok belajar. Nah, melalui kelompok belajar tersebut, para siswa akan didatangi oleh guru-guru di rumah-rumah, sehingga para siswa dapat belajar dengan baik dan juga didampingi oleh guru dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan pihak eksternal sekolah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak eksternal ini salah satunya adalah perusahaan Jagorawi Golf Country, di mana mereka bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk mengembangkan kemampuan dari siswa-siswa yang akhirnya bisa memperoleh beasiswa di bidang olahraga. Lalu juga ada di komite sekolah dan juga komite kelas. Hubungan ini dijaga agar evaluasi pembelajaran dan juga pengawasan dari pembelajaran oleh orang tua murid dapat terus berlangsung, sehingga sekolah bisa terus mengevaluasi dirinya untuk peningkatan dari kualitas pengajaran itu sendiri. Kemudian ada mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung minat dan bakat siswa. Mungkin selama pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus ditiadakan. Namun sebelum pandemi, sekolah rutin mengadakan festival kesenian, lalu juga ekstrakurikuler sangat aktif, baik itu dari taekwondo, silat, dan juga beberapa ekstrakurikuler lainnya seperti pramuka dan juga paskibra, sehingga bisa meningkatkan kegiatan siswa di luar kelas yang mendukung untuk minat dan bakatnya. Dan tentu saja ada olahraga yang berkaitan dengan kerjasama eksternal sekolah SD Karangan 01 ini, di mana kerjasama itu membuat siswa bisa berlatih ataupun terjun dalam olahraga rugby yang dibiayai langsung oleh perusahaan Jagorawi Golf Country. Lalu juga ada mendorong warga sekolah untuk berpartisipasi dalam berbagai perlombaan, entah itu tingkat gugus di kecamatan, kabupaten, hingga tingkat nasional bahkan internasional itu sendiri. Nah, dalam output yang dihasilkan oleh sekolah,
berdasarkan proses dan input yang telah dimanfaatkan, itu sekolah mampu lolos ke berbagai perlombaan akademik dan non-akademik seperti juara olimpiade siswa nasional dalam berbagai cabang olahraga. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada cabang silat dan juga taekwondo yang diikuti oleh sekolah sebagai ekstrakurikuler. Lalu juga ada bidang akademik seperti bidang bahasa Inggris dan beberapa olimpiade siswa nasional lainnya yang diikuti. Yang keempat, sekolah mengirimkan siswa dalam program beasiswa olahraga rugby sehingga mengikuti kompetisi nasional dan internasional. Nah, ini merupakan hasil atau buah kerjasama antara sekolah SDN Karanggan 01 dengan perusahaan Jagorawi Golf Country, di mana perusahaan tersebut memberikan beasiswa kepada siswa-siswa di SD Karanggan 01 untuk bisa masuk ke dalam klub Jakarta Komodos Rugby Football Club, yang dimana akhirnya siswa-siswa tersebut bisa dibawa oleh klub tersebut mewakili nama Indonesia di kompetisi internasional rugby kelompok umur 10 tahun di Singapura. Kita sampai kepada kesimpulan dan saran. Nah, setelah melalui hasil visitasi dan juga pengamatan, kami menyimpulkan bahwa sekolah SD Karanggan 01 ini sudah memiliki sistem manajemen yang cukup baik. Namun, sistem ini hanya berlaku saat situasi pada masa normal. Kami beranggapan bahwa sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik saat kondisi pandemi yang menyebabkan banyak terjadi kendala-kendala, dan juga itu diakui oleh kepala sekolah sendiri bahwa ia sebagai manajemen tertinggi mengalami kesulitan untuk mengatur sekolah pada masa pandemi karena kurangnya sumber daya untuk membantu agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik dan inovatif. Beberapa langkah mungkin sudah dilakukan, namun masih kurang membantu, seperti kegiatan belajar kelompok di rumah-rumah siswa yang guru langsung hadir. Itu salah satu caranya, namun itu dinilai tetap kurang membantu. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa salah satu jalan keluar bagi sekolah yang terbaik adalah untuk merekrut pegawai baru atau tenaga sumber daya yang bisa diperbantukan agar bisa membantu dalam tugas sebagai operator ataupun pengembangan dari kurikulum itu sendiri, sehingga guru-guru dapat dibantu oleh pegawai tersebut dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif di masa pandemi ini. Terakhir adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, teman-teman, kita mau melihat makna apa yang bisa kita peroleh dari laporan observasi kali ini. Dari Galatia 6 ayat 2, kita belajar tentang bertolong-tolong dalam menanggung beban. Keadaan pandemi sekarang ini memang menjadi satu tantangan. Kegiatan sekolah banyak mengalami perubahan. Pembelajaran daring harus disesuaikan, kemudian kurikulumnya bagaimana, kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu tidak akan bisa tercapai jika hanya satu orang yang bekerja. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, staf, orang tua, hingga kepada siswanya. Semua harus berpartisipasi aktif, saling tolong-menolong dalam mengerjakannya sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang.